Kamu percaya nggak kalau ada orang yang rela berubah jadi babi demi jadi kaya di kampung ini? Itu bukan dongeng, itu nyata. Dan malam saat lilinnya padam adalah awal dari teror yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak. Dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Di kampung Ngentaklor, sebuah dusun kecil di pinggiran Jawa Tengah yang biasanya adem ayem, mendadak muncul kabar yang bikin geger seluruh warga. Semuanya berawal dari satu rumah sederhana di ujung gang sempit rumah milik Pak Heri, tukang servis elektronik yang sejak dulu hidupnya serba pas-pasan. Semua orang kenal dia, karena tiap pagi selalu keluar rumah bawa tas kecil isi obeng, solder, dan kabel. Pelanggannya cuma warga kampung sekitar. Pendapatannya ya cukup buat makan sehari-hari. Kadang malah utang ke warung Bu Sarti kalau akhir bulan. Tapi anehnya, dalam waktu kurang dari 3 bulan, hidupnya berubah total. Rumah kayunya yang dulu reot tiba-tiba dibongkar total. Dalam 2 minggu, rangka rumah beton 2 lantai berdiri gagah. Dindingnya cat abu-abu glossy, pagar tinggi, lantai keramik marmer, dan yang bikin warga makin nganga, halaman depannya ada mobil MPV baru. Mobil beneran, bukan mobil mainan. Padahal baru 2 bulan lalu Pak Heri masih nebeng ojek buat ke rumah pelanggan. Gak cuma itu, istrinya, Bu Lastri, yang biasanya pakai daster belel kalau ke warung, sekarang bajunya selalu rapi dan wangi. Lehernya penuh kalung emas, tangan kiri kanan dipenuhi gelang dan cincin. Bahkan sandal jepitnya pun udah ganti jadi sepatu wedges merek luar negeri. Warga pun mulai kasak-kusuk. Warung-warung, pos ronda, bahkan masjid ikut jadi tempat ngerumpi soal perubahan aneh keluarga Pak Heri. Masak ia cuma servis kipas angin bisa dapat duit segitu banyak? Bisik Bu Minah ke tetangganya suatu malam. Jangan-jangan dia menang undian, Bu? Atau kerja online? Katanya sekarang banyak tuh kerjaan online bisa dapat duit cepat. Jawab yang lain. Tapi semuanya makin bingung karena Pak Heri makin jarang kelihatan. Dulu tiap hari keliling, sekarang malah hampir nggak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar, cuma sebentar buat nerima barang dari truk-truk kecil yang sering datang malam-malam. Yang bikin aneh, barang-barang itu nggak pernah kelihatan dibongkar. Tukang kirimnya cuma naruh satu dus gede, lalu langsung pergi. Kadang suara orang ngobrol terdengar dari dalam rumah, tapi nadanya kayak bisikan cepat, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Bu RT, Bu Wagini, yang rumahnya persis di depan rumah Pak Heri, suatu malam sempat melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Saat itu sekitar jam 2 malam. Dia lagi nganter anaknya yang kecil pipis, dan begitu keluar rumah, dia lihat ada bayangan hitam lari cepat melintasi gang. Ukurannya kecil, kira-kira seukuran kambing muda, tapi gerakannya gesit dan aneh. Bayangan itu berlari seperti manusia, tegak di 2 kaki, bukan merangkak seperti binatang. Bu Wagini sempat berpikir itu mungkin kucing hitam gede, tapi saat bayangan itu berlari melewati tiang listrik, terlihat jelas itu bukan kucing. Ekornya pendek, tubuhnya montok, dan mata merahnya menyala di gelap malam. Bayangan itu berhenti sebentar di depan rumah Pak Heri, lalu hilang begitu saja, seperti menguap. Sejak malam itu, Bu Wagini selalu tidur sambil menyalakan lampu terang dan menggantung bawang putih di tiap jendela. Keesokan harinya, berita soal bayangan itu langsung menyebar ke seluruh kampung. Apalagi ditambah cerita dari Pak Mardi, pemilik warung kopi yang kehilangan uang Rp500.000 dari laci warungnya. Padahal lacinya dikunci, dan gak ada bekas congkelan atau pencurian, cuma hilang begitu saja. Di hari yang sama, Bu Sarti yang punya warung sembako juga ngeluh uang koinnya berkurang drastis. Bukan cuma 1-2, tapi hampir setoples penuh. Dan anehnya lagi, uang yang hilang itu selalu milik orang-orang yang tinggal nggak jauh dari rumah Pak Heri. Gosip pun mulai mengarah ke hal mistis. Beberapa warga mulai berani bilang kalau rumah Pak Heri ada isinya. Apalagi waktu anak kecil bernama Yani, umur 5 tahun, yang tinggal 3 rumah dari situ, tiba-tiba ketakutan tiap kali lewat depan rumah itu. Dia bilang ada suara orang napas berat dari balik tembok. Pernah suatu sore, dia lari pulang sambil nangis karena katanya lihat babi berdiri ngintip dari jendela rumah Pak Heri. Orang tuanya awalnya mikir Yani cuma berimajinasi. Tapi malam itu, ayah Yani yang kerja shift malam di pabrik, ngelihat sesuatu juga waktu pulang jam 3 dini hari. Sesuatu yang bikin dia mutusin buat bawa keris kecil warisan bapaknya. Tiap kali lewat situ, desas-desus soal pesugihan mulai menguat. Warga yang tadinya mikir positif soal rejeki mendadak Pak Heri mulai yakin ada praktik gaib di balik semua itu. Apalagi beberapa warga sempat dengar cerita dari desa tetangga tentang pesugihan babi ngepet, sejenis ilmu hitam yang konon bisa bikin seseorang mendadak kaya dengan cara berubah jadi babi
dan mencuri uang secara gaib dari rumah-rumah warga. Dan memang, tanda-tandanya mulai mengarah ke situ. Setiap malam Selasa dan Jumat, selalu ada hal aneh terjadi. Entah uang warga hilang, binatang peliharaan mendadak mati tanpa sebab, atau suara langkah kaki kecil terdengar di genteng rumah-rumah warga. Bahkan Pak Lurah sendiri yang bayosannya skeptis, mulai ikut resah. Ia sempat ngajak rapat warga Kesil-Kasilen di pos ronda, buat bahas kemungkinan adanya gangguan halus. Tapi yang paling bikin semua orang yakin adalah kejadian malam itu. Malam Jumat Kliwon, sekitar jam 1 dini hari. Langit mendadak gelap pekat, meski bulan harusnya purnama. Angin dingin berhembus, dan sebagian lampu rumah warga tiba-tiba mati serentak. Pak Darto, salah satu warga yang lagi jaga ronda, lihat. Dengan mata kepala sendiri, seekor babi besar berwarna hitam legam melintas di depan pos ronda. Ukurannya nggak masuk akal, hampir sebesar anak sapi, tapi berjalan cepat dengan kaki kecilnya. Babi itu berhenti sejenak menoleh ke arah Pak Darto. Matanya merah menyala, dan anehnya, senyum. Iya, senyum. Mulutnya sedikit terbuka, lidahnya menjulur, dan dia seperti tersenyum. Mengejek, Pak Darto terjatuh saking kagetnya. Saat dia teriak manggil minman rondanya, babi itu langsung menghilang di balik semak depan rumah Pak Heri. Besoknya, Pak Darto jatuh sakit. Badannya panas tinggi, dan matanya selalu berkedip cepat, seolah-olah masih melihat bayangan babi itu. Dokter bilang gak ada penyakit medis. Tapi Pak Darto sendiri bilang, tiap malam dia mimpi dikayar-kar babi besar yang melenguh seperti manusia kesakitan. Setelah itu, suasana kampung jadi berubah. Orang-orang jadi curiga satu sama lain. Semua mata kini mengarah ke rumah Pak Heri. Tapi anehnya, Pak Heri tetap kalem. Tiap pagi kadang nongol sebentar di teras rumah, menyapa warga dengan senyum kecil, lalu masuk lagi dan gak pernah kelihatan sampai malam. Yang lebih bikin merinding, setiap kali ada orang cerita soal babi ngepet atau kehilangan uang, wajah Pak Heri seperti tahu, dan senyumnya jadi makin aneh. Beberapa warga bilang, senyumnya bukan senyum ramah, tapi lebih mirip seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Matanya seakan bilang, kalian gak bakal bisa buktiin apa-apa. Kecurigaan warga akhirnya mencapai puncaknya saat anak burung yang masih SMP melihat sesuatu di balik jendela kamar rumah Pak Heri saat dia main layang-layang sore-sore. Dia bilang lihat seekor babi duduk diam di pojokan kamar, matanya kosong, tapi bukan seperti boneka. Itu babi beneran, Pak, tapi kayak ngerti kalau saya ngeliatin, kata anak itu ke ayahnya. Ayahnya langsung menarik anaknya masuk rumah dan melarang dia main dekat rumah Pak Heri lagi. Sejak saat itu, hampir semua anak-anak dilarang main di dekat rumah tersebut. Ada aura aneh yang susah dijelaskan. Kadang, suara geraman samar terdengar dari balik tembok, padahal dari luar rumahnya tampak tenang dan tertutup rapat. Ada juga yang bilang, kalau malam hari, lampu-lampu dalam rumah itu berubah warna menjadi merah redup, seperti nyala lilin. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga yang punya anjing peliharaan melapor kalau anjing mereka selalu menggonggong liar ke arah rumah Pak Heri tiap malam Jumat. Ada satu anjing yang bahkan menggali tanah di depan pagar rumah itu, seolah mau menggali sesuatu. Keesokan harinya, anjing itu ditemukan mati, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya kaku seperti habis dicekik. Padahal nggak ada luka sama sekali. Di tengah ketegangan itu, Pak Heri tetap hidup seperti biasa. Tapi warga tahu, itu bukan hidup biasa-biasa aja. Ada sesuatu yang gelap, yang gaib, yang mengerikan, yang sedang tumbuh di balik pintu tertutup rumahnya dan kampung kecil itu. Tanpa mereka sadari, sudah mulai masuk ke dalam lingkaran pesugihan yang tidak akan pernah bisa mereka lari darinya. Malam itu hawanya aneh. Angin bertiup pelan tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Awan pekat menutupi bulan, membuat kampung Ngentak Lor yang biasanya remang jadi gelap total. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari semak belukar, dan anjing menggonggong entah ke arah mana. Malam Jumat Kliwon, kata orang tua zaman dulu, adalah malam paling rawan untuk segala urusan gaib. Tapi tidak ada yang menyangka, malam itu akan jadi awal dari teror panjang yang mengguncang satu kampung, Pak. Yanto dan Pak Dul adalah 2 dari 5 orang warga yang kebagian giliran ronda malam itu. Mereka duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi hitam dan main catur kecil-kecilan. Baru jam 11 malam, tapi udara sudah bikin gigi bergemeletuk. Sesekali mereka bercanda ringan, meski semua tahu ada rasa was-was dalam hati mereka. Sudah terlalu banyak kejadian aneh belakangan ini, uang hilang, suara-suara aneh, bayangan yang melintas, dan tentu saja perubahan mencolok pada hidup Pak Heri yang masih jadi misteri besar. Sekitar pukul 1 dini hari, suara langkah kecil terdengar dari arah gang sempit dekat musala. Bukan suara langkah manusia dewasa,
tapi seperti langkah hewan berdetak cepat dan ringan. Pak Yanto langsung berdiri, matanya menatap tajam ke arah sumber suara. Samar, ia melihat sesosok kecil hitam berlari kencang dari ujung gang. Bukan kaki, bukan anjing, lebih mirip babi, tapi larinya seperti manusia, berdiri di dua kaki. Pak Yanto refleks ambil senter dan teriak ke Pak Dul. "Itu apa barusan? Kau lihat nggak?" Pak Dul nggak sempat jawab. Dia udah ambil golok kecil yang biasa dipakainya motong rumput, lalu lari pelan ngikutin jejak makhluk itu. Langkahnya pelan, tapi ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang makin kuat. Sosok itu lari zigzag, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja di depan pagar rumah Pak Heri. Pak Dul berdiri diam, matanya mengamati sekitar. Tak ada suara, tak ada gerakan, tapi di tanah becek bekas hujan siang tadi, terlihat jelas jejak tapak, kaki kecil penuh lumpur. Jejak itu berhenti di depan pintu rumah Pak Heri. Rumah itu gelap total, tidak ada satupun lampu menyala. Tapi di sela-sela ventilasi kayu di atas pintu, terlihat kilau remang cahaya kemerahan bukan cahaya lampu. Lebih seperti nyala api, lilin, dan warnanya bukan putih atau kuning, tapi merah tua, seolah menyala dari genangan darah. Pak Dul menelan ludah. Tangannya gemetar saat mencoba mendekat ke jendela belakang. Ia tahu ini nekat, tapi rasa penasarannya udah kelewat batas. Dengan pelan, ia merunduk dan menyibak daun pisang yang menutupi sisi belakang rumah. Ia mengintip dari celah kecil jendela kayu yang sedikit terbuka. Apa yang ia lihat di dalam bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di tengah ruang tengah yang kini berubah, total lantainya tidak lagi keramik, tapi dipenuhi koret-koret aneh dari tanah liat merah. Duduklah Pak Heri. Ia telanjang dada, tubuhnya penuh coretan hitam seperti tato yang dilukis asal-asalan. Di sekelilingnya terbentuk lingkaran darah ayam. Masih segar, warnanya pekat dan baunya menusuk sampai keluar jendela. Di depan Pak Heri, berdiri sebuah lilin berwarna hitam pekat. Nyala, tenang, tapi asapnya membentuk pola aneh, seperti wajah manusia yang menangis. Dan di samping Pak Heri, berdiri sosok tinggi berbalut jubah merah. Sosok itu tidak bergerak, wajahnya tertutup kain hitam panjang sampai ke dada. Tapi yang bikin bulu kuduk Pak Dul berdiri adalah gerak tangan sosok itu. Perlahan, ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah pojokan ruangan. Pak Dul mengikuti arah telunjuk itu, dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Di pojokan, duduk seekor babi besar, berwarna hitam legam, tubuhnya gemuk, tapi tidak seperti babi biasa. Posisi duduknya tegak, seperti orang yang duduk bersila, dan matanya bukan mata binatang. Itu mata manusia, pandang, tajam, penuh kesadaran. Bahkan saat menatap ke arah jendela, babi itu menggeleng pelan, seolah tahu ada yang mengintip dari luar. Pak Dul langsung terpental mundur, kakinya lemas, tubuhnya dingin. Ia tak bisa teriak, suara di tenggorokannya seperti tersak. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya tak kuat menopang beban. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dan kembali ke pos ronda sambil tersengal. Pak Yanto yang melihatnya langsung panik. "Kamu kenapa, Dul? Mukamu pucat banget." Pak Dul menjawab, matanya kosong, bibirnya gemetar. Ia hanya duduk diam, memegangi lututnya, lalu menatap ke arah rumah Pak Heri tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, tubuh Pak Dul panas tinggi. Ia menggigil sepanjang hari, tidak bisa makan, dan tidak bisa diajak bicara. Ledonik, bibirnya hanya bisa komat kamit pelan, tapi tidak ada suara keluar. Istrinya sampai menangis karena mengira suaminya kena sawan atau ketempelan. Beberapa warga datang menjenguk, termasuk Pak Lurah dan Bu RT. Tapi begitu Pak Lurah menyebut nama Pak Heri, mata Pak Dul langsung membelalak dan air matanya mengalir deras. Ia menangis tanpa suara, seperti seseorang yang melihat sesuatu terlalu mengerikan untuk diceritakan. Sore harinya, Bu Lastri istri Pak Heri datang membawakan teh dan buah ke rumah Pak Dul. Tapi begitu ia menginjakan kaki di teras, Pak Dul menjerit seperti orang kerasukan. Ia menjerit sambil menanjuk-nanjuk ke arah Bu Lastri, lalu jatuh pingsan. Istri Pak Dul langsung minta Bu Lastri pergi. Warga pun mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Dul bereaksi seperti itu? Tapi tidak ada yang berani bicara langsung ke Pak Heri. Semua hanya diam, tapi dari tatapan mata mereka, terlihat jelas. Mereka percaya Pak Heri menyimpan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan keberanian biasa. Malam harinya, Pak Dul mulai bisa bicara pelan, tapi kata-katanya kacau, tidak runtut. Ia hanya menguling-uling satu kalimat. Matanya bukan mata babi, itu mata manusia. Dia lihat,
Beberapa orang yang menjaga sempat menangkap kata lingkaran darah dan perempuan jubah merah. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, Pak Dul hanya menggeleng keras dan menangis seperti anak kecil. Sejak hari itu, Pak Dul berhenti ronda malam. Bahkan untuk keluar rumah pun ia enggan. Ia seperti trauma. Setiap malam Jumat, ia tidur di musala sambil memutar radio kecil yang mengaji non-stop. Ia bilang, rumahnya tidak cukup aman. Warga pun mulai menyusun rencana. Pak Lurah mengusulkan agar mengundang kiai dari desa sebelah untuk memeriksa rumah Pak Heri. Tapi tidak semua setuju. Beberapa bilang kalau terlalu terang-terangan bisa saja malah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Lagi pula, belum ada bukti yang cukup. Semua masih sekadar cerita dan kesaksian orang-orang. Tapi rasa takut itu makin nyata. Karena sejak malam Jumat itu, suara-suara aneh mulai sering terdengar di sekitar rumah Pak Heri. Kadang suara orang menangis, kadang suara hewan mendengus keras. Beberapa warga bilang mendengar suara cakaran di atap rumah mereka. Dan yang paling membuat mereka tidak bisa tidur adalah bau aneh yang datang setiap malam. Bau amis bercampur bau daging busuk. Baunya seperti darah basi yang ditinggal di panas. Matahari tidak kuat, membuat perut mual. Warga mulai menempelkan daun kelor di pintu dan jendela. Ada yang menaruh gunting terbuka di bawah bantal. Bahkan ada yang tidur sambil menggenggam tasbih. Semua jadi waspada, tapi juga takut. Mereka tahu kampung mereka sedang diintai sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan pusat dari semuanya adalah satu rumah di ujung gang rumah Pak Heri. Rumah yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Lebih sepi dan lebih menyeramkan dari sebelah. Tidak ada yang berani lewat depan rumah itu saat malam. Bahkan siang hari pun, anak-anak selalu menyeberang ke jalan sebelah jika harus lewat. Semuanya berubah sejak malam Jumat Kliwon itu. Sejak lilin hitam itu menyala. Sejak Pak Dul melihat mata manusia dalam tubuh seekor babi. Dan sejak saat itu, semua warga tahu. Ini bukan cuma soal kekayaan mendadak. Ini soal harga yang dibayar terlalu mahal. Dan sayangnya, bayaran itu belum selesai ditagih. Hari itu suasana kampung Ngentak Lor agak berbeda. Langit mendung sejak pagi, tapi tak juga turun hujan. Udara terasa pengap dan panas meskipun matahari tak terlalu terik. Banyak warga memilih berdiam di rumah, membuka jendela libar-libar, berharap ada angin lewat meski sepoi-sepoi. Tapi ya, mereka dapat justru aroma aneh yang kadang menyeruak dari arah rumah Pak Heri. Baunya nggak sedap, campuran amis dan tanah basah. Beberapa warga mengira ada bangkai tikus atau ayam busuk, tapi sumber baunya tak pernah ditemukan. Siang menjelang sore, Bu Lastri tiba-tiba datang ke rumah Bu RT. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya awat-awuten seolah belum sempat disisir. Bu RT yang sedang menyapu teras langsung menyuruhnya masuk. Biasanya Bu Lastri selalu datang dengan dandanan rapi dan aroma parfum mahal. Tapi kali ini tidak. Kali ini dia seperti perempuan yang habis dikejar mimpi buruk berkali-kali. Dia duduk, lemas di kursi rotan, menggenggam tangan Bu RT erat-erat. Suaranya gemetar saat mulai bicara, nyaris berbisik. Dia bilang, sudah 2 malam ini Pak Heri tidak pulang. Bukan pergi kerja, bukan juga dinas luar kota. Hilang begitu saja. Biasanya, kalau ritual malam selesai, Pak Heri akan kembali ke rumah sekitar jam 3 pagi. Lalu tidur seperti biasa. Tapi 2 malam terakhir ini, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Yang ada justru suara-suara aneh. Bu Lastri cerita, tiap jam 2 pagi, dia dengar suara dari depan pintu kamar. Awalnya pelan, seperti sesuatu yang menggaruk pelan-pelan. Tapi lama-lama makin keras, seperti cakar binatang yang mengais dengan kasar. Saat dia buka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi lantainya kotor, bukan tanah, bukan debu, tapi bekas lumpur basah bercampur darah tipis. Dan bau amisnya luar biasa menyengat. Bau itu bikin kepala pening dan perut mual. Awalnya Bu RT mengira Bu Lastri cuma ketakutan berlebihan. Mungkin karena Pak Heri lagi pergi diam dayung, atau mungkin lagi main judi dan belum pulang. Tapi begitu Bu Lastri mulai bicara lebih dalam, nada suaranya berubah. Ada beban besar yang akhirnya ia lepas setelah berbulan-bulan dipendam sendiri. Bu Lastri mengaku kalau suaminya telah melakukan pesugihan babi ngepet. Semua berawal 4 bulan lalu, saat kondisi ekonomi keluarga mereka benar-benar terpuruk. Usaha servis elektronik makin sepi, tabungan menipis, dan mereka sudah beberapa kali kena tagihan listrik yang nunggak. Saat itu, Bu Lastri bilang ia sempat usul agar Pak Heri cari kerja sampingan. Tapi Pak Heri justru menghilang selama 2 hari. Katanya pergi ke Jogja buat cari pinjaman. Saat pulang, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Malam itu, Pak Heri bawa sebuah kantong kecil dari kain bludru merah. Dalamnya ada 3 benda, segumpal rambut hitam, potongan kuku manusia, dan potongan telinga babi yang sudah dikeringkan.
Pak Heri cerita kalau ia bertemu seorang dukun tua di lereng Gunung Merapi. Dukun itu tinggal sendirian di sebuah rumah panggung di tengah hutan. Menurut cerita Pak Heri, si dukun sudah hidup lebih dari 100 tahun, tapi wajahnya tidak keriput sedikit pun. Matanya tajam, dan saat berbicara, suaranya terdengar di kepala, bukan lewat mulut. Dukun itu menawarkan kekayaan instan, asal Pak Heri bersedia menjalani ritual pesugihan babi ngepet. Bu Lastri bilang ia sempat menolak mentu-menta saat pertama kali dengar soal itu. Tapi Pak Heri meyakinkan bahwa ini cuma sementara, hanya butuh 1 tahun. Setelah itu mereka akan hidup tenang, kaya raya, bisa beli rumah di kota, dan menguliahkan anak sampai ke luar negeri. Cuma 1 tahun, Las. Nggak lebih, kata Pak Heri waktu itu. Dan Bu Lastri akhirnya luluh. Ia bilang, waktu itu, dia merasa lelah miskin, merasa lelah melihat suaminya tidur sambil menahan lapar, dan anaknya menangis karena nggak punya uang jajan. Jadi dia mengangguk, walau hatinya sudah setengah mati berteriak menolak. Ritual pertama dimulai malam Jumat Kliwon. Rumah dikunci rapat, jendela ditutup semua, dan listrik dimatikan total. Hanya satu ruangan yang menyala, yaitu ruang tengah, di mana Pak Heri duduk telanjang dada, tubuhnya dilumuri minyak hitam yang diberikan dukun. Di tengah ruangan, lilin hitam menyala, dan lingkaran dibuat dari campuran darah ayam dan tanah kuburan. Pak Heri mulai membacakan mantra yang ditulis dengan huruf aneh. Bu Lastri diminta duduk di sudut ruangan, tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak, dan yang paling penting, tidak boleh membiarkan lilin padam. Sekitar jam 2 pagi tubuh Pak Heri mulai berubah. Bukan seperti dalam film, tidak ada sorotan cahaya atau efek dramatis. Tubuhnya mengejang, kulitnya berubah kasar, wajahnya memanjang, dan dalam hitungan menit, yang ada di depan Bu Lastri hanyalah seekor babi hitam besar. Napasnya berat, matanya masih menyala seperti mata manusia. Babi itu langsung berlari ke arah pintu dan hilang begitu saja. Bu Lastri bilang dia mendengar suara langkah-langkah kecil lari keluar, lalu menghilang ke arah gang. Ia hanya bisa duduk diam, memandangi lilin yang menyala kecil di depannya. Nyala apinya tampak tenang, tapi Bu Lastri merasakan sesuatu yang lain. Ada energi asing di ruangan itu, seperti mata-mata tak kasat mata yang mengawasinya. Setelah 2 jam, babi itu kembali. Tidak langsung masuk rumah, tapi suara geraman terdengar dari luar pintu. Saat Bu Lastri buka, tubuh babi itu mulai berubah kembali menjadi Pak Heri. Tubuhnya gemetar, kulitnya masih penuh bulu, dan matanya merah seperti habis menangis lama. Tapi ia tersenyum, lalu pingsan di tempat. Ritual itu dilakukan setiap malam, Jumat dan Selasa Wage. Dan setiap kali selesai, selalu ada saja uang yang muncul di bawah bantal, di dalam kulkas, bahkan di atas genteng. Jumlahnya tidak sedikit, kadang 5 juta, kadang 10 juta. Pernah sekali, ada 2 koper besar muncul di lemari yang sebelumnya kosong. Pak Heri bilang itu hasil dari tarikan energi uang dari rumah-rumah warga. Tapi semuanya tidak semudah itu. Ada syarat utama yang tidak boleh dilanggar. Lilin hitam tidak boleh padam, karena jika padam, maka tubuh Pak Heri akan terjebak sebagai babi selamanya. Ia tidak akan bisa kembali, dan tubuhnya akan perlahan membusuk meskipun tetap hidup. Bu Lastri mengaku, 2 minggu terakhir ia mulai ketakutan sendiri. Lilin makin sulit dijaga, nyala apinya sering goyah, padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Pernah suatu malam, ia nyaris ketiduran. Saat matanya terpejam, ia mendengar suara mengerang dari dalam kamar mandi. Suara berat, seperti babi yang diseret paksa. Ketika ia bangun dan melihat lilin, nyalanya hampir mati. Tinggal setitik api. Ia segera tiup pelen-pelen dan menyalakan ulang. Beberapa detik kemudian, suara di kamar mandi itu hilang. Tapi setelah itu, Pak Heri pulang dengan luka di dada dan punggung. Katanya ia sempat tersesat di dimensi lain. Ia tidak bilang banyak, hanya meringis dan bilang, "Jangan sampai lilin mati, Las. Kalau mati, aku nggak bisa balik." Seminggu terakhir, Pak Heri terlihat makin aneh. Matanya sayu, tubuhnya makin sering menggigil, dan ia mulai bicara sendiri. Pernah satu malam, Bu Lastri mendapati suaminya berdiri menghadap tembok selama 2 jam. Tidak bergerak sama sekali. Saat ditanya, Pak Heri hanya menjawab, "Aku mendengar mereka memanggil namaku dari dalam tanah." Dan kini, 2 malam berlalu. Pak Heri belum juga pulang. Bu Lastri mulai merasa ritual sudah gagal. Tapi suara-suara dari luar kamar setiap malam masih terus terdengar. Suara garukan, suara desahan berat, dan aroma amis darah yang makin menyengat. Bu Lastri takut buka pintu. Takut melihat apa yang sebenarnya berdiri di balik daun pintu itu. Suaranya makin serak saat bercerita. Ia menggenggam tangan Bu RT lebih erat lagi sambil menangis pelan. Ia bilang ingin mengakhiri semuanya. Ingin lari jauh,
tapi ia merasa sudah terikat. Setiap malam ia bermimpi melihat wajah dukun tua itu berdiri di ujung tempat tidur, membawa lilin hitam yang meneteskan darah. Bu RT hanya bisa diam mendengar semua itu. Tubuhnya dingin, napasnya berat. Ia tahu cerita itu terlalu gila untuk dicerna. Akal sehat, tapi ekspresi Bu Lastri terlalu nyata untuk direkayasa. Ia bukan perempuan yang sedang mengarang. Ia sedang meledak karena tak kuat lagi menyimpan horor dalam hidupnya sendirian. Dan saat matahari mulai turun di ufuk barat, kabar tentang pengakuan Bu Lastri pelen-pelen menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Warga mulai berkumpul di pos ronda, saling bisik, saling tebak, dan satu pertanyaan muncul di benak semua orang. Jika Pak Heri masih belum pulang, siapa yang mengetuk pintu rumahnya setiap jam 2 pagi? Malam Jumat itu, kampung ngentak lor seperti berhenti bernapas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anak kecil yang teriak-teriak. Bahkan angin pun mendadak berhenti bertiup. Warga yang biasanya masih nongkrong di teras atau ngopi di pos ronda, malam itu semuanya masuk rumah lebih awal. Tapi bukan karena ngantuk atau lelah, melainkan karena ketakutan yang makin mania di JD sejak pengakuan Bu Lastri 2 hari lalu menyebar ke seluruh penjuru kampung. Semua orang tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam penentuan. Rapat kecil diadakan secara diam-diam di rumah Pak Lurah. Dihadiri beberapa tokoh kampung termasuk Bu RT, Pak Yanto, Pak Dul, yang kini sudah mulai bisa bicara lagi walau suaranya masih gemetar, dan beberapa pemuda ronda. Mereka sepakat, kalau dibiarkan, apa yang dilakukan Pak Heri bisa makin membahayakan warga. Apalagi makin hari makin banyak kejadian aneh. 3 rumah kehilangan uang secara bersamaan, padahal tidak ada jejak pencurian. Seorang ibu muda ditemukan pingsan di dapur dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Dan 2 ekor kambing milik Pak Sarno mati dengan perut robek. Tapi isi tubuhnya hilang seolah dicongkel dari dalam. Malam itu, sekitar pukul 1:30 dini hari, sekitar 20 orang warga berkumpul di ujung gang sempit. Tak jauh dari rumah Pak Heri. Mereka membawa obor kecil, parang kayu, serta botol-botol plastik berisi air doa dan garam. Beberapa membawa daun kelor dan batu kerikil yang katanya bisa membakar makhluk halus kalau dilempar. Semua wajah tegang, tak ada yang bicara. Hanya mata mereka yang saling pandang, seolah memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi malam yang mencekam ini. Langkah kaki mereka pelan, tapi mantap. Tak ada suara sandal, tak ada batuk. Mereka mendekati rumah Pak Heri dalam diam yang memekakan telinga. Cahaya dari obor menggoyang bayangan di tembok gang. Semakin dekat, udara terasa semakin berat. Bau amis tercium makin kuat, seperti daging mentah yang dibiarkan terlalu lama di udara panas. Pintu rumah Pak Heri tampak tertutup, jendelanya gelap, tapi dari balik celah ventilasi, terlihat kilatan cahaya merah menyala. Seperti cahaya lilin yang mulai meredup. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara jeritan, keras dan melengking, seperti suara perempuan yang sedang melihat sesuatu yang tak bisa diterima akal. Jeritan itu menggema di seluruh kampung. Warga yang sudah siap langsung berhenti. Jantung mereka serasa berhenti berdetak sesaat. Dan kemudian, pintu depan terbuka. Bu Lastri muncul di ambang pintu. Wajahnya penuh keringat dan air mata, rambutnya berantakan, bajunya basah karena entah apa. Ia menangis sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar. Ia terjatuh di teras sambil meremas-remas rambutnya sendiri. Dari mulutnya keluar kalimat yang membuat semua orang saling pandang panik. Lilin mati. Lilinnya padam. Dia belum balik. Aku enggak sanggup. Aku ketiduran. Beberapa warga langsung maju, mengangkat Bu Lastri dan membawanya menjauh. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara lain dari dalam rumah. Bukan suara manusia, tapi bukan juga suara binatang. Suara itu seperti gabungan dari geraman berat, desahan kesakitan, dan napas berat yang tercekik. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari dapur. Beberapa pemuda nekat masuk lewat pintu samping. Mereka menyalakan obor, dan begitu sampai di belakang, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka seperti ditusuk listrik. Di tengah dapur yang kini lantainya penuh darah, berdiri seekor makhluk hitam besar. Seekor babi, tapi bukan babi biasa. Tubuhnya besar dan gemuk, tapi kulitnya penuh luka terbuka. Dari pori-porinya mengalir darah hitam kental. Urat-urat tubuhnya menggembung seperti siap pecah. Kulitnya seperti terbakar dari dalam, dan bagian wajahnya meleleh seperti lilin yang dilelehkan perlahan. Matanya, ya Tuhan, matanya meleleh keluar, menetes ke lantai. Tapi makhluk itu tetap berdiri. Nafasnya berat, sesekali mengerang seperti seseorang yang disiksa perlahan. Beberapa warga mundur ketakutan, tapi salah satu dari mereka, Pak Surip, yang terkenal paling berani dan sudah pernah ikut beberapa pengusiran makhluk halus, nekat maju sambil menggenggam botol air doa. Ia membuka tutupnya,
menggumamkan doa pelan, lalu menyiramkan isi botol itu ke arah tubuh babi tersebut. Begitu air doa menyentuh tubuh makhluk itu, terdengar jeritan yang luar biasa keras. Suaranya bukan suara binatang, suara itu manusia, seperti Pak Heri berteriak, menjerit, memohon. Tubuh babi itu bergetar hebat, lalu roboh ke lantai dengan keras. Seluruh tubuhnya mengejang, dan perlahan-lahan terjadi perubahan yang tak bisa dilupakan oleh siapapun yang melihat malam itu. Tubuh babi itu mulai mencair, seperti lumpur yang dibentuk ulang. Dari balik daging yang retak dan kulit yang terbelah, mulai muncul bentuk tubuh manusia. Cakar berubah jadi jari, kaki berbelah jadi telapak manusia. Wajahnya yang meleleh mulai membentuk wajah manusia yang sudah dikenal semua warga. Tubuhnya telanjang, penuh luka bakar, dan dari mulutnya keluar suara lirih. Bukan kata-kata, tapi geraman pelan, seperti seekor babi yang terjebak dalam tubuh manusia. Itu adalah Pak Heri. Ia terbaring di lantai dapur. Tubuhnya hangus di beberapa bagian. Matanya benar-benar buta, putih dan mengeluarkan darah. Kulitnya melepuh seperti disiram air panas. Tapi yang paling mengerikan adalah gerakannya. Ia tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa merangkak dengan kedua tangan, sementara kakinya seperti tak bisa digerakkan. Ia menggeliat seperti binatang, dan setiap kali mencoba bicara, yang keluar hanyalah suara geraman, seperti suara babi yang dipaksa berbicara. Bu Lastri yang melihat itu langsung menjerit lagi. Ia mencoba mendekat, tapi tubuhnya dicegah oleh warga lain. Jangan dekat-dekat dulu, teriak Pak Lurah yang kini juga sudah masuk ke dalam rumah. Ia langsung meminta agar semua warga keluar dan memanggil kiai kampung untuk menangani sisa energi gelap yang mungkin masih tertinggal. Pak Heri hanya bisa merangkak pelan ke sudut dapur. Tubuhnya basah oleh darah dan nanah. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menatap kosong. Meski matanya sudah tak melihat, mulutnya membuka menutup, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya suara seperti erangan babi yang dipotong hidup-hidup. Kiai datang 1 jam kemudian, membawa 2 santri dan peralatan doa. Mereka masuk rumah sambil membaca ayat-ayat pelindung. Rumah itu kini terasa lebih dingin. Semua orang merinding. Beberapa kali lampu padam mendadak. Aroma darah masih menggantung di udara. Kiai langsung memeriksa bekas tempat ritual di ruang tengah. Lingkaran darah masih utuh, meski sudah mulai mengering. Di tengahnya ada sisa lilin hitam yang meleleh habis, dan di sekelilingnya penuh dengan bulu-bulu babi yang belum sempat dibersihkan. Kiai hanya menggeleng. Ritual ini bukan pesugihan biasa, katanya pelan. Ini bukan sekadar perjanjian, ini penyerahan jiwa. Warga yang mendengar langsung menunduk. Mereka tahu, Pak Heri sudah tak bisa diselamatkan sepenuhnya. Cuannya sudah separuh, bukan manusia. Dan tubuhnya kini hanya tinggal wadah rusak yang dihuni oleh rasa sakit tak berujung. Pagi harinya, Pak Heri dibawa ke rumah Bu Lastri. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa duduk meringkuk di pojokan kamar, terkadang menggeram lirih. Saat mendengar suara keras atau cahaya terlalu terang, anak-anak dilarang melihatnya. Semua tirai ditutup. Rumah itu kini jadi tempat sunyi yang penuh aura sedih dan kutukan. Bu Lastri merawat suaminya seperti merawat binatang sakit. Ia menyuapi, membersihkan luka-lukanya, dan setiap malam mendengar erangan dari pojokan kamar. Ia tahu suaminya belum mati, tapi dia juga tahu yang tinggal di tubuh itu bukan lagi sepenuhnya Pak Heri. Warga mulai menjauh. Tak ada yang berani lewat depan rumah mereka. Setiap malam Jumat, bau amis kembali tercium, dan suara geraman samar terdengar dari balik jendela. Ada yang bilang, jiwa babi ngepet masih hidup, masih gentayangan di dalam rumah itu, menuntut ritual dilanjutkan. Tapi Bu Lastri sudah tak bisa apa-apa. Ia hanya bisa berdoa dan berharap Tuhan memaafkan dosa mereka. Dan sejak malam itu, semua warga tahu satu hal. Pesugihan memang bisa bikin kaya cepat, tapi harga yang dibayar bisa lebih mengerikan dari kematian. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, suasana kampung Entaklor berubah drastis. Rumah Pak Heri ditutup rapat. Tak ada tanda kehidupan. Tirainya tertutup, pintunya digembok dari luar, dan jendela-jendela kayunya dipaku agar tak bisa dibuka. Tapi semua warga tahu, itu hanya menutup fisik rumah. Yang mengerikan bukan bagian luarnya, tapi apa yang tertinggal di dalamnya. Bu Lastri dan anaknya pindah diam-diam tanpa pamit ke siapapun. Menurut kabar, mereka pergi ke rumah orang tuanya di luar kota, meninggalkan Pak Heri yang kini lebih mirip makhluk setengah manusia, setengah binatang, untuk dirawat secara dayam-dayam di tempat yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu pasti apakah Pak Heri masih hidup atau tidak, karena sejak malam terakhir itu, tidak ada lagi yang pernah melihat wujudnya. Tapi suara-suara aneh dari dalam rumah masih terus terdengar setiap malam Jumat Kliwon.
Warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah kosong itu mulai sering mengeluh. Mereka bilang, tiap malam Jumat selalu terdengar suara-suara mencurigakan. Ada yang mendengar suara cakaran di tembok. Ada yang mendengar derap kaki kecil berlari di atap rumah. Bahkan Pak Narto yang tinggal persis di sebelah rumah Pak Heri mengaku pernah melihat bayangan hitam berjalan di dalam rumah itu. Padahal semua pintu terkunci dari luar. Bau amis pun kembali menghantui. Bukan dari dapur, bukan dari got, tapi dari arah rumah kosong itu. Baunya seperti darah basi yang sudah mengendap berhari-hari. Baunya pelan tapi menusuk, merayap masuk ke sela-sela jendela warga dan membuat mereka susah tidur. Beberapa mulai menutup semua lubang ventilasi dan menyimpan bawang putih di setiap sudut rumah. Tapi tetap saja, teror itu tidak sepenuhnya hilang. Uang pun kembali hilang secara misterius. Rumah Pak Rudi kehilangan uang Rp1.000.000 dari dalam dompet yang dikunci di lemari. Ibu Warni kehilangan kalung emas yang disimpan dalam peti kayu. Bahkan Pak Lurah sendiri mengaku kehilangan berkas penting yang disimpan di laci terkunci. Semua kejadian itu terjadi setelah malam Jumat. Padahal rame-rama mereka sudah digembok rapat. Tidak ada jejak pencurian dan tidak ada kerusakan pintu atau jendela. Tapi barang tetap lenyap, seolah menguap begitu saja. Lebih menyeramkan lagi, beberapa anak kecil mulai jatuh sakit tanpa sebab. Demam tinggi, tubuh lemas, dan sering mengigau saat tidur. Mereka bilang melihat babi besar berdiri di dekat jendela kamar atau mendengar suara napas berat dari bawah kolong tempat tidur. Seorang anak bahkan sempat histeris saat bermain di halaman dekat rumah Pak Heri. Ia menjerit dan lari terburit-barit sambil mengatakan bahwa seekor babi hitam muncul dari balik semak dan menatapnya dengan mata manusia. Sejak saat itu, warga melarang anak-anak bermain di sekitar rumah itu, terutama menjelang malam. Kejadian-kejadian ini membuat Bu RT akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Kiai Thohir dari kampung sebelah. Kiai itu sudah tua, tapi dikenal sebagai orang yang mampu menutup portal gaib. Menurut penuturan Bu RT, rumah Pak Heri tidak bisa dibiarkan terbuka seperti itu. Tidak secara fisik, tapi secara spiritual. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dan dunia jin sudah keburu terbuka, dan jika tidak ditutup, maka arwah pesugihan akan terus berkeliaran. Malam itu, Kiai Thohir datang bersama 3 santrinya. Mereka membawa air doa, garam, kemenyan, dan sebuah batu hitam sebesar kepalan tangan yang disebut sebagai batu segel gaib. Ritual dilakukan diam-diam, hanya disaksikan oleh beberapa orang yang memang ikut menjaga jarak. Pagar rumah Pak Heri dipotong paksa, pintu depan dibuka pakai linggis, dan mereka langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah hati-hati. Tak ada listrik, hanya cahaya dari obor kecil dan lampu minyak. Begitu masuk, bau amis langsung menyambut. Tapi bukan bau biasa. Bau itu seperti darah dan daging yang membusuk bersamaan. Dinding rumah penuh coretan aneh. Simbol-simbol misterius tergurat dari arang dan tanah liat merah. Beberapa bagian lantai lengket, seperti bekas cairan kental yang mengering. Di kamar mandi, lantai keramiknya berubah warna kemerahan, seperti darah yang sudah meresap masuk ke pori-pori ubin. Kiai Thohir langsung memulai bacaan ayat-ayat perlindungan. Ia meminta para santrinya mengelilingi rumah dan menaburkan garam serta air doa di setiap sudut ruangan. Tapi yang aneh, setiap kali ayat-ayat tertentu dibaca, terdengar suara geraman panjang dari balik tembok. Suaranya tidak keras tapi dalam, timbre, seperti makhluk besar yang sedang bersembunyi di bawah tanah. Suara itu muncul bersamaan dengan aroma amis yang makin kuat, sampai beberapa warga yang ikut menyaksikan terpaksa menutup hidung dan muntah di halaman depan. Kiai Thohir terus membaca, suaranya tegas dan tenang. Tapi ketika ia sampai pada bagian terakhir dari doa penutup portal, tiba-tiba seluruh lampu rumah pecah serentak. Meski tidak terhubung listrik, bohlam yang sebelumnya mati meledak dengan suara keras. Obor yang dibawa santri mendadak padam, seolah disambar angin besar. Rumah itu langsung gelap gulita, dan dari dalam terdengar suara seperti kuku mencakar-cakar lantai. Geraman keras terdengar sekali lagi, lalu hilang. Ritual dihentikan sebentar untuk menyalakan kembali lampu minyak. Kiai Thohir mengambil batu hitam dari kantong kainnya, lalu meletakkannya di tengah ruangan utama rumah. Batu itu dibacakan doa penutup dan ditanam ke dalam tanah yang digali di lantai. Setelah itu Kiai berkata pelan, pintunya sudah tertutup, tapi yang di dalam masih belum pergi. Rumah itu akhirnya dibiarkan begitu saja. Dindingnya mulai berjamur jenteng bokor, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman. Warga menamai rumah itu rumah kutukan. Tidak ada yang berani menempati. Bahkan saat ada orang luar yang datang dan ingin membeli murah rumah tersebut, warga sekitar langsung menolak. Mereka bilang, rumah itu tidak dijual. Bukan karena harganya, tapi karena kutukannya.
Semakin lama rumah itu jadi lebih menyeramkan. Malam-malam tertentu, terdengar suara ketukan dari dalam rumah. Seorang pemuda yang nekat lewat di depan rumah pada malam Jumat Kliwon mengaku mendengar suara seperti orang menangis dari dalam kamar mandi. Suaranya pelan, tapi lirih dan menakutkan. Ada juga warga yang melihat bayangan seperti babi besar berdiri di jendela atas. Meski rumah itu hanya satu lantai, kadang muncul bercak darah di lantai depan rumah. Tak banyak, hanya sebesar koin, tapi selalu muncul setelah malam-malam tertentu. Warga yang lewat langsung membuat tanda salib atau menggumamkan doa sesuai kepercayaannya. Tak ada yang mau berhenti terlalu lama di dekat pagar. Bahkan tukang ojek online pun menolak mengantar makanan ke alamat itu jika ada pesanan iseng. Waktu terus berlalu, kampung Ngentak Lor perlahan kembali tenang. Tapi ketenangan itu semu. Semua tahu, meski rumah itu sepi, tapi roh yang dulu dipanggil lewat ritual babi ngepet masih ada. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya diam, menunggu kesempatan. Beberapa warga percaya, jika seseorang nekat mengulangi ritual di tempat itu, roh babi ngepet akan bangkit dan melanjutkan perjanjiannya. Dan harganya, seperti yang sudah terbukti sebelumnya, tubuh dan jiwa manusia yang berani menantang keseimbangan dunia. Kini, rumah itu sudah dipenuhi semak dan pepohonan liar. Dindingnya mulai retak, dan atapnya sebagian roboh. Tapi siapapun yang lewat akan merasakan hawa dingin yang berbeda. Angin yang mengalir di sekitar rumah itu tak pernah hangat. Bahkan saat matahari bersinar terang, bagian rumah itu tetap gelap, seolah tak terjangkau cahaya. Anak-anak kampung suka bermain tebak-tebakan sambil menunjuk ke arah rumah itu. Kalau kamu berani masuk ke sana pas malam Jumat, nanti dikasih uang 10 juta, begitu candaan mereka. Tapi belum pernah ada yang betel-betel berani mencoba. Karena mereka tahu, uang memang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dibeli kembali. Dan begitulah akhir dari kisah Pak Heri. Lelaki biasa yang terdesak keadaan, tergoda jalan pintas, dan akhirnya tenggelam dalam perjanjian terlarang. Semua yang dimilikinya musnah, keluarga hancur, tubuh rusak, dan namanya tinggal cerita yang terus dibisikkan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahwa di dunia ini tidak ada kekayaan instan yang tanpa harga. Dan dalam kasus pesugihan babi ngepet, harga itu adalah jiwa dan bentuk kemanusiaanmu sendiri. Itulah kisah kelam dari Pak Heri, lelaki biasa yang nekat menukar akal sehatnya demi kaya mendadak. Di awal, semuanya terlihat manis, uang datang mudah, usaha lancar, dan hidup terasa lebih ringan. Tapi di balik itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Dan saat waktu penagihan tiba, tak ada satupun yang bisa lari. Pesugihan babi ngepet bukan sekadar mitos, tapi simbol dari keserakahan manusia. Ketika orang rela jadi binatang demi kekayaan, maka saat itu juga dia sudah kehilangan jiwanya sebagai manusia. Dan begitu ritual dijalankan, tidak ada jalan mundur. Sekali lilin padam, semuanya hancur. Harta hilang bisa dicari, tapi harga yang dibayar dalam pesugihan seringkali adalah nyawa. Jadi, kalau suatu malam kamu mencium bau amis dari luar jendela atau dengar suara cakaran di lantai, jangan buru-buru buka pintu. Karena bisa jadi, itu bukan maling, tapi sesuatu yang pernah jadi manusia. Dan kini cuma tahu satu hal, merangkak dalam kegelapan, mencari sisa-sisa tumbal yang belum lunas. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.